kemudian juga dari teman-teman organisasi masyarakat dan sebagainya gitu, bahwa BIMTEK yang diadakan di Bali, kepala desa se-Kabupaten Bekasi dan anggota BPD gitu kan, ketua BPD syarat akan politik menjelang pilkada Kabupaten Bekasi. Bang, pada ngapain nih? Biasa, kita mau bikin konten nih. Oh iya. Kita iseng-iseng, kita bikin kegiatan ngobrol santai sambil ngopi bang. sambil ngopi. Kita udah habis duluan ini kopinya. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih bang? Yang gemoy aja lah. Gemoy. Gemoy kayaknya lebih enak untuk jadi pembahasan. Gimana Bang Cecep? Apa tuh? Kita ngobrolin apa nih? Ke Ya. arah sini ya ngobrolnya, biar kedengeran ya. Ini soundnya. ini kedengeran semua ya? Mic yang anu banget sih. Mungil, mic yang Iya mungil. dong. Suara kita kedengeran nggak? Masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Insya Allah. Harus disiapin mic yang lebih bagus nih om. Pakai mic ini. Depannya. Iya, mic-nya sih ada dong. Cuman ini nyambungnya ke sound. Nah kan? Ya, sendiri kan. Ini aja ya temanya ya. Gini bang, gua Gimana? habis liputan tadi. Liputan. Gua habis wawancarain IO tadi. Event organizer. Oh, sekarang lu kan wartawan ya bang ya? Ya. Juga ya, bang ya. Ya. Kan tahu tuh kemarin lagi ramai tuh kepala desa pada ke Bali. Iya. Pada Iya kan? BIMTEK. Heeh. Heeh. BIMTEK. Gua mau minta pendapat lu nih. Tadi gua udah wawancarain IO ya. Karena gua mau wawancarain lu aja pada. Lu pendapat lu sebagai wartawan. Lah kok jadi lu yang anu sih ini? MC. Kan moderatornya gua di sini. Ini pun channelnya Bekasi Boy, isinya gua. Ya. Ya Iya pak, sih. itu pak jadi pak perihal itu tuh, ya kan? Hmm. Ya kan? Lu nanya mau wartawan ditanya balik lu, Iya. gitu. Jadi emang Jadi salah situ, Pak. Jadi sekarang begini pak, lu Bekasi Boys itu sebenarnya tujuannya bikin kayak gini buat apaan pak? Ini jangan-jangan kita mau jadikan Iya, corong Pak. Iya. untuk salah satu calon, enggak? enggak. Jadi begini, akhir-akhir ini kan lagi hits berita tentang kepala desa dan apa itu? BPD. BPD, ketua BPD ya, yang lagi pelesiran atau apa tuh? Kemasannya study tour. BIMTEK. BIMTEK. Maaf bukan study tour BIMTEK. Study tour yang kemarin. Tadi itu kecelakaan bis. Kecelakaan bis. Iya, BIMTEK. BIMTEK. Iya, kemasannya BIMTEK. Gimana tuh bang? Menurut abang? Ya kalau menurut gue sih sah-sah aja ya. Namanya BIMTEK gitu kan. Itu kan bagian dari program yang sudah yang sudah direncanakan. Dianggarkan mungkin di tahun 2023 gitu kan. Terus ketika pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga pun Iya. sepertinya emang udah sesuai prosedur nih. Kalau menurut aturan mainnya. Iya. Tuh. Tapi untuk mekanismenya ya kita nggak tahu kan, katanya dengan satu orangnya berapa? 15 ya, 15 juta. 10 juta belum termasuk transport itu ya? Kalau Yang di edarannya apa sih? di edarannya itu berapa? 10 Pokoknya juta 30 itu juta itu 2 orang, artinya Kades dan BPD. Jadi satu desa itu mengirimkan 2 orang. 2 orang. Nah, terkait hal-hal seperti itu kan dulu sempat tuh waktu gubernurnya itu masih RK Kunjungan ke Gedung Juang, dia menghimbau kalau untuk mengadakan BIMTEK segala macam penghematan lah ya. Di wilayah sendiri? Nah, di wilayah sendiri. Nah, kita nggak tahu nih orientasinya ke Bali itu apa. Ya, tapi kalau menurut saya juga kan ini kan di situ kan orientasinya BIMTEK terkait BUMDes, Badan Usaha Milik Desa nih. Betul. Sementara kita ngelihat juga kan banyak hari ini BUMDes di Kabupaten Bekasi tuh nggak jalan.
oke lah mereka melakukan riset atau BIMTEK gitu katakan ya, atau studi banding misalnya gitu dengan BIMTEK yang hari ini mungkin ada BIMTEK yang maju, BUMDes ya, ada BUMDes yang maju di Bali gitu, mungkin itu bisa aja terjadi gitu. Tapi apakah memang yang dilakukan ya teman-teman kepala desa ini dan BPD ini melakukan itu, atau ada hal lain gitu? Gimana menurut abang? Kalau gue sih melihatnya begini bang. Itu suara apaan itu? Gue takut rubuh aja. Iya. Enggak, maksud gue kalau materi dari BIMTEK itu terkait tentang BUMDes, kan ada tuh di beberapa media online mengatakan bahwa ketua BUMDesnya nggak diajak. Iya. Artinya mereka yang berkompeten gitu kan. Iya. Orang yang harusnya ada di situ ngomongin tentang itu yang gitu. membahas tentang itu. Tapi orang diajak. Nggak diajak. Artinya kan ketika dia mengadakan BIMTEK, implementasinya mungkin lebih cepat gitu untuk pembangunan di desanya nih. Oh, berarti masalah regulasi, Bang. Regulasi peserta BIMTEK sendiri ya kan. Si BUMDes, ketua BUMDes atau kepala BUMDesnya itu orang diajak yang pertama. Terus yang kedua, jika mencermati dari beberapa aspek data yang pernah saya baca itu Bang ya, itu ternyata cuma ada 18 desa yang BUMDesnya legal aspek itu benar-benar bagus gitu. Terdaftar ya? Terdaftar. Karena cuma 18 desa. Ada beberapa desa yang memang dia menamakan dirinya BUMDes tapi tidak terdaftar di dinas. Betul. Itu yang menaungi desa, BUMDes. Nah, ketika 18 desa, sedangkan yang diajak BIMTEK itu 159 desa ya, kepala desa dan BPD, itu regulasinya kan acak-adul Bang. Iya. Itu kan ya, acak-adul regulasinya. Terus dari 159 desa itu cuma 18 desa yang berlegal aspek atau legal standing itu jelas gitu kan. Ini yang lainnya mau dimanain nih gitu loh. Ya kan? Itu dari situ aja udah ada kerancuan Bang. Ada juga teman-teman rekan-rekan media yang juga memberitakan dari LSM ya kalau nggak salah, ini syarat akan politis gitu. Gimana abang-abang membacanya? Konspirasi terselubung berarti deh Bang. Konspirasi menjelang dia. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi hari ini. Ya kalau masuk nggak ke situ? Kalau buat gue sih mereka mau berasumsi apapun ya sah-sah aja ya. Namanya emang beropini kan. Mungkin mereka beropini karena emang kita masuk tahunnya di tahun politik. Ketika kita politik tentang pemilu, pilkada legislatif, pilpres telah kita lalui, kita akan memasuki pilkada. Ya mau bahasanya mungkin kalau sekarang cocok logi ya. Ke arah mana masih masuk lah ya. Konteksnya masih ada. Masih masuk. Karena momentum gitu. Itu sih sah-sah aja karena itu bagian dari opini. Cuma itu tadi kalau kita menyikapinya lebih substansinya tuh BIMTEK tentang BUMDes yang orang-orang BUMDesnya nggak diajak. Nah itu ngaco. Ya seperti itulah kira-kira. Iya karena kan harusnya ketika memang ini adalah kegiatan BIMTEK BUMDes ya orang-orang yang berkompeten di atau struktural BUMDesnya itu ikut itu kan. Sementara kan hari ini kepala desa dan BPD hanya kepala desa menganggarkan gitu ya. BPD mengetahui gitu sebagai BPD. Nah, yang menjalankan BUMDes ini kan ini teman-teman struktural BUMDes gitu kan, tapi malah nggak dilibatkan. Nah, permasalahannya nanti apakah BPD dan kepala desa ini akan memberikan apa yang mereka dapat di sana kepada para pengurus BUMDes. Itu yang gua sepakat itu Bang. Jadi selanjutnya gini, kenapa sih harus prototipe Bali gitu kan? Bali yang notabene sebagai kota wisata ya atau daerah wisata gitu. Sementara hari ini Kabupaten Bekasi wisatanya anjlok. Gitu Bos. Iya betul. Ya kan ya. Kabupaten Bekasi yang wisatanya anjlok. Wisata Kabupaten Bekasi yang bisa dibanggain itu apa? Itu kan cuma satu kemarin yang lagi in-innya tuh wisata industri. Wisata industri bukan Ciberem bukan. Belum. Sedangkan BUMDes itu kan kebanyakan ya mayoritas ya yang berjalan malah di utara. Ya. Seharusnya itu yang di utara itu harus ditingkatin lagi. Ditingkatin lagi bahkan. Contohnya Bang. Contohnya nih, seharusnya berpikir tuh sang kepala desa sama BPD. Di utara itu dekat banget atau area dari SDA, sumber daya alam. Ya kan? Kenapa sang kepala desa ataupun BPD tidak punya atau si BUMDes sendiri tidak mempunyai pemikiran buat ini jadiin piping nih gas,
masukin ke rumah itu kan ya, pakai Pengelolaan. meter gitu kan kayak PDAM. Ya. Wah itu keren, pengelolaan itu gitu. Itu apakah mereka kagak nyampe apa bagaimana ya? Nah, Nah, itu juga kita kurang tahu tuh dari regulasi dan segala Bener. macamnya tadi sampai daerah wisata atau tempat wisata gitu kayak seperti Bali itu dijadiin parameter gitu. sepakat saya ketika memang Bali ini konteksnya adalah wisata, kemudian wilayah kita Bekasi ini adalah wilayah sektornya industri ataupun dengan kata lain misalnya pertaniannya juga gitu. Orientasinya apa teman-teman buat melakukan kegiatan BIMTEK itu di Bali gitu kan ya? Apakah ya tentu saja ini lagi-lagi jadi banyak asumsi-asumsi liar gitu. Dan jadi rasional juga ketika banyak dugaan-dugaan teman-teman gitu kan bahwa ini diduga bermuatan politis menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi begitu. Bang Cecep, apa yang Abang lihat dari fenomena hari ini terkait kepala desa dan BPD ini BIMTEK terkait BUMDes? Iya. Gimana Bang? Pegang aja lah. Ini mau ngomong apa nih? Bebas. Jadi gua agak bingung juga ya kenapa semua orang berasumsi ya. Kalau tadi meminjam pernyataannya Bang Godem, semua orang boleh berasumsi ya. Oke. Tapi asumsi itu kan ujungnya kemana kan nggak ada. Ya asumsi cuma sekedar asumsi gitu Liar kan. jadi. Jadi kita pun sebagai media kerjaannya ya cuma menangkap asumsi-asumsi itu, terus kemudian menyebarluaskan pada posisi itu. Ya fungsi kita juga media yang kemudian menyebarkan asumsi-asumsi itu juga bagian apa untuk mengkapitalisasi isu itu. Sebenarnya juga nggak apa ya, tidak ada data atau tidak, jadi penulisan berita-berita yang beredar juga nggak by data juga, terus kemudian tidak mengambil narasumber yang tepat, terus pada akhirnya berita-berita yang beredar itu tadi cuma sekedar menangkap asumsi yang ada terus melempar Penggiringan opini. jadi cuman sekedar itu aja gitu ya. Kalau kita bicara apa ya, kita sebagai wartawan ya, media. kayak gitu Pak. Iya, tentu saja sebagai teman-teman media kan abang kita ini kan pada bergerak di bidang media. Apa sih menurut abang yang harusnya gitu dilakukan nih? Apakah kita harus investigasi gitu, ataukah kita harus benar-benar menghadirkan data-data dan fakta-fakta? Tapi kan kalau kita melihat juga kegiatan ini ya emang BIMTEK, walaupun banyak juga gitu sebaran berita terkait banyaknya teman-teman yang menghadiri kegiatan BIMTEK ini kecewa kan. Yeah. Mulai dari fasilitasnya, kegiatan-kegiatannya gitu dan lain sebagainya. Gimana Bang? Nah, sebenarnya sih gini, itu investigasi harus dilakukan, terutama terkait dari perjadin Bang atau perjalanan dinas. Tupoksi perjalanan dinas itu kan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya, PMK ya. Saya buka dulu ya juga. Perjadin itu diatur dalam itu tadi peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 garis miring PMK 02 garis miring 2020 gitu loh, tentang perjalanan dinas. Nah, itu yang harus dicermati tuh. Mereka ada LPJ apa kagak? Gitu kan ya. Jika tidak ada LPJ itu keren. Itu temuan kita buat teman-teman wartawan gitu, buat teman-teman media. Cakep banget itu. Perjalanan LPJ-nya mereka ada atau tidak nih? Gitu loh, tentang perjalanan dinas itu yang memang sudah diatur. Sedemikian mungkin bahkan ada salah satu rekan yang memang mereka sudah melakukan kalkulasi terkait perjalanan dinas menurut peraturan menteri tersebut ya. Yang mana, tar dulu sebentar, gue buka dulu datanya. Yang mana di sini kan ada mereka bikin simulasi sendiri nih, atau mereka sudah buat simulasi gitu. Ada teman-teman atau rekan-rekan yang buat simulasi tentang perjadinda di perjalanan dinas. Perjalanan dinas secara ininya akomodasi per orang itu sudah diatur sama Kementerian Keuangan. Karena itu ada peraturan Kementerian Keuangan kan gitu. Perjalanan dinasnya yang pertama itu
akomodasi per orang itu maksimal 430.000 per orang ya, per hari gitu kan ya. Terus tiket pesawat itu udah ada standar-standarnya, termasuk bus, penginapan dan lain-lain gitu. Nah, ini mereka nanti kedepannya punya LPG nggak nih? Kalau tidak ada LPG berarti kan ada dugaan nih gitu loh. Ada dugaan tadi pelesiran terselubung berbalut kain sutra kepala daerah gitu loh, kepentingannya. Kepala daerah, Pak. Kepala daerah. Iya. Itu dugaan ya. Tadi saya bilang dugaan terselubung ya. Pelesiran terselubung berbalut kain sutra. Ya kan, kepentingan kepala Karena daerah. kepala daerah juga ikut pada saat itu. Ikut, Pak. PJ kita. Gitu. Ada bahkan ada salah satu institusi, oknum institusi kan ya. Oknum institusi negara gitu. Yang memang di situ sebenarnya peraturan itu sudah diatur gitu. Mereka ini menjalankan atau tidak gitu kan ya. Nanti LPG-nya bagaimana? Itu kita harus cermati. 159 tadi, sorry. Di ralat nih, 179 desa. Mereka pada jalan ke sana. Itu jika dikalkulasikan, ya kan ya. Jika dikalkulasikan 179 desa kali 30 juta per desa. Ya. Itu yang diuntungkan siapa? Pihak yang mana? Apakah izin? Kedepannya ada dugaan juga. Apakah nanti di sini dapat cawe-cawe dalam memperihal itu dari IO? Karena kan ini memakai IO, Pak. Iya. IO ya. Ya kan ya. Berapa persen nanti yang didorong sama IO-nya? Gitu kan ya. Itu harus dicermati juga. Itu telisik lebih dalam. Keren itu. Gitu, Pak. Kemudian juga apa? Pesertanya kemudian yang tadi kita bilang itu kecewa gitu ya. Nah, ini narasumbernya juga nih. Banyak teman-teman juga kecewa karena mungkin mereka menilai tidak apa ya istilahnya, tidak punya kapasitas lah ngomongin BIMTEK di situ gitu. Nah, saya juga belum dapat datanya terkait siapa sih yang jadi narasumbernya pada kesempatan BIMTEK yang ada di Bali itu pada saat itu gitu. Ya pada akhirnya kan seperti yang tadi saya bilang, itu kan cuma katanya doang kan, Pak. Yang tadi dijabarin sama Bang Cupang juga cuman simulasi aja. Kalau simulasi segitu sih semua orang juga bisa bikin kali kan gitu. Iya. Ya kan? Kita jajan di warung, harga beli kopi 5.000, beli ini sekian, itu kan cuma simulasi doang. Terus buat apa kalau udah simulasi kayak gitu? Perihal masalah ada PJ Bupati ya, kalau dia diundang ya maksud dia nggak hadir kan gitu aja. Jadi maksud gue tuh kita nggak usah main asumsi terus ujungnya diduga gitu. Gitu. Yang tadi dijelasin Bang Cupang sih oke, gitu kan. Cuman ya apa ya, tetap aja itu bukan by data yang basisnya tuh dari hasil kerja jurnalistik gitu, Bang. Jadi gini, Bang, tadi perihal tadi gua kan menyarankan kita untuk investigasi lebih lanjut, Bang, gitu loh. Bukan justifikasi ya, gitu loh. Ini gua ralat di sini nih. Iya. Bahasa Abang nih, gitu kan ya. Ini kita harus investigasi. Ini mereka ada LPG-nya apa kagak gitu loh ke depan. Ya kalau LPG kan itu sudah diantisipasi, Pak, namanya pemerintah, Pak. Karena kan ya proyek miliaran aja udah. Itu udah LPG udah bukan itu kan lagi. Si Abang nih kan gitu kan. Dua kali yang Itu kan tabu lagi. si Abang nih. Ya Tapi, dia udah punya template Pak, udah punya formatnya, itu mah udah tinggal nyetak, tinggal nyatet, udah tenang, LPG mah rapi. Nah, menarik ini terkait Saya biasa ngedorong, Pak, bukan narik, sorry aja. Iya. Coba tanya Bang Godam tuh. Ya. ngebetot. Ya, jadi menarik terkait BIMTEK para Kades dan BPD ini ya. Kemudian yang harus ya fakta gitu di lapangan akhirnya kan timbul atau muncul. Faktanya apa? Faktanya? Iya, ini faktanya hari ini. Abang ke Bali nggak? Abang ke Bali saya tanya. Enggak, ini belum selesai ngomongnya. Oke. Faktanya hari ini gitu muncul opini-opini liar dari teman-teman LSM, kemudian juga dari teman-teman organisasi masyarakat dan sebagainya gitu, bahwa BIMTEK yang diadakan di Bali, kepala desa se-Kabupaten Bekasi dan anggota BPD gitu kan, ketua BPD syarat akan politik menjelang pilkada Kabupaten Bekasi gitu. Karena
tadi saya baru dapat video juga itu ya beredar di grup-grup ya. Ada kata-kata yang menarik gitu dari PJ kita hari ini gitu. Dan ada suara-suara sumbang yang mengatakan gitu bahwa PJ ini akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota atau calon kandidat kepala daerah Kabupaten Bekasi gitu. Gimana Bang menurut Abang? Kalau menurut saya sih ya nggak usah terlalu jauh-jauh tentang BIMTEK Bali kalau pendukungan seperti itu ya. Kemarin acara arak-arakan. Iya, arak-arakan yang pawai MTQ. Kan beberapa banyak tuh kan teman-teman yang dari honorer segala macem. Bahkan Pak PJ pun berorasi juga kan. Pelibatan anggota honorer. Ya, karena emang ada informasi yang akan mengawal pengangkatan sampai menjadi P3K. Pegang aja Bang biar danta Bang. Ketika ya artinya gini Bang, ketika kita lihat kan ada suara-suara yang dari mungkin merasa bahagia kan, yang teriak lantang lanjutkan, gitu kan. Kita mana kan keramaian gitu, lanjutkan, teruskan. Ya karena mungkin rasa bahagia mereka, gitu kan. Ya artinya kan kalau kita lihat lagi tentang peraturan Menteri Dalam Negeri tentang masa jabatan PJ, kita tahu semua. Dan ada harapan juga di bukan sambutan ya, statementnya kali ya, untuk bisa duduk kembali di sini, entah itu dalam pertarungan pilkada. Ya, ini kan ada dua. Melanjutkan kembali PJ Dhani Ramdan sebagai PJ gitu kan, Bupati Bekasi, dan jadi calon kepala daerah atau pemilihan bupati besok. Jangan dilebarin gitu. ke situ deh Pak, itu terlalu lebar tadi Pak. Itu kan yang kita bahas itu perihal BIMTEK Pak. Iya. Ya kan ya, BIMTEK ini kita kembali lagi. Ini yang nyambung-nyambung Kita kembali lagi fokus nih soal BIMTEK nih. BIMTEK tadi Kades apa BPD ya kan ya. Pengaruh gini, ketika dia bilang BIMTEK itu di kemasannya BIMTEK padahal ada acara untuk dukungan itu kan. Kalau saya rasa nggak usah jauh-jauh ke Bekali, di sini pun ada yang teriak lanjutkan gitu loh. Artinya kan ada yang pro dan ada yang nggak pro nih, gitu. Ketika mereka yang merasa terbantu dengan kehadiran beliau, ya mereka kan pro. Gitu. Itu aja. Ya, berarti kan balik lagi ke BIMTEK. lebih ke PJ gitu kan hari ini, walaupun kita ngomonginnya adalah BIMTEK, tapi ini kayak ada instrumen terkait PJ penggeraknya, karena kan beliau juga hadir pada saat itu gitu kan. Wajar kalau beliau kan bagaimanapun kepala daerah. Bener. Iya kan, artinya ketika pembukaan beliau hadir acara dimanapun ya gua rasa bukan hal yang apa ya, gua PJ loh. Emang udah kapasitas kapasitas beliau hadir. Ini bukan bentuk pembelaan ya. Kita bicara tentang hierarki aja. Iya. Lo ketua organisasi lo nggak ada kegiatan, kan lo diundang sebagai ketua pembukaan. Tapi abang selama ini berkegiatan di lapangan sebagai media, apa pandangan abang terkait PJ ini? Dari tadi adanya narasi penggiringan opini terkait BIMTEK ini pengarahan gitu, pengarahan kepala desa kemudian BPD buat kontestasi si PJ ini gitu kan. Dan Bang Selang nggak berani. Dhani Ramdan gitu. Jadi gini, kalau perihal itu ya, ada satu kekurangan dari PJ, Pak. Apa? Ini gua kasih saran ya kan. Kekurangan dari PJ. Kalau kata Adolf Hitler, untuk menguasai suatu wilayah, kuasai dulu medianya gitu. Jadi nggak ada opini-opini liar yang seperti itu. Tapi teman-teman media kayak kita ini kan pada dicuekin gitu. Ya kan? Kita harus ngomong to the point. Kenapa sih harus sebelum menjalar ke tadi aparatur pemerintahan, termasuk pemerintahan desa ya kan ya. Sebelum menjalar ke situ, kuasain dulu medianya. Berarti gitu. Apa perlu belajar sama gua nih PJ gitu kan. Tidak terakomodir ini. Belum diakomodir. Ini sih belum dapat kuenya aja. Ya kan? Nah, oke, kita berpikir rasional ya. Pandangan kita sering di lapangan, kemudian juga melihat situasi kondisi Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut abang nih, ketika dipimpin PJ hari ini, apa sih menurut abang yang udah kelihatan gitu hasil bolehan dari PJ ini? Pegang bang. Dari segi infrastruktur ya. Infrastruktur. Oke. Kalau infrastruktur ya emang kan saya bilang apa sih ya, bicara Deketan bang. Pembangunan kan apa ya, kalau kita bilang contoh misalnya
kan yang pembangunan itu lebih cenderung cari yang mana skala prioritas. Ya. Seperti itu kan. Biasanya mereka selalu mengatakan bahwa kita lihat skala prioritas. Cuma memang kadang-kadang agak nyeleneh skala prioritasnya nih. Ada yang di bagian utara yang masih jalanannya belum bener sampai sekarang belum dibener-benerin gitu kan. Itu di Babelan ya. 2018 itu keluar surat bahwa jalan batas kota Bekasi yang ada di Kabupaten Bekasi gitu sampai ke Pangkalan itu udah dianggarkan sekitar 10 miliar, kemudian juga 8 miliar, 10 miliar. Tapi faktanya baru kemarin gitu terrealisasi. Ini kan kacau gitu. Ya artinya kan. Dan di batas Pangkalannya juga masih ada part yang belum terrealisasi itu bagi jalan yang belum terrealisasi. Ya kalau itu gitu. kan secara berkala, Pak. Jadi gitu Pak. Kita Bapak maksud saya gini loh, Bapak kan Ini ngomong. ya kan Bapak kan sering liputan. Ya kalau kayak gitu itu secara berkala, Pak. Jadi nggak bisa langsung turun tuh semuanya gitu. Jadi bertahap. Nah, tahun ini anggarannya untuk perbaikan jalan, untuk pembangunan jalan berapa kilometer itu secara berkala. Nanti tahun depannya lagi gitu. Enggak, Bang. Itu maksud saya di 2018 itu sudah dianggarkan gitu. Sudah dianggarkan. Udah ada suratnya itu. Saya kalau di wilayah utara gini. Di wilayah utara itu saya sering lah menge-share kegiatan-kegiatan karena saya tinggalnya juga di utara kan. Wilayah utara. Kegiatan-kegiatan itu kita share gitu ke teman-teman. enggak, ini artinya berarti diduga lagi gitu, maksudnya diduga ada apa gitu enggak? Ini kan berkaitan dengan pembangunan. Tadi Bang Bang Godem kan ngomongin pembangunan. Iya, enggak kan secara tersirat kan seperti itu. Tadi Abang bilang kan sudah dianggarkan dari 2018 kan begitu ya. Kalau saya salah dikoreksi dong. Dari 2018 terus kemudian baru terrealisasi kemarin. Ya. Itu pun belum semua tuh pinggir-pinggiran segala macam gitu. Ya betul. Iya. Terus Ya artinya dari pernyataan Abang itu ada diduga lagi gitu maksudnya. nggak ada diduga. Artinya kan kalau ngomongin tadi pembangunan, ada juga pembangunan yang jalan ini sudah dianggarkan, kelihatan tuh dananya digelontorkan berapa, tapi faktanya di lapangan gitu juga ada beberapa yang tidak terrealisasi, yang dananya sudah kelihatan, gitu maksud saya. Jadi begini loh Bang, ketika Abang bilang dari 2018 Kan COVID. Sementara Pak PJ Dani Ramdan Jabatnya baru. dijabat tahun berapa Bang? Jadi ini Abang ungkapan unek-unek atau gimana? Jadi gini bang. Sama juga nggak kebagian juga Iya. ya. Jadi gini bang. Ya artinya tetap pembangunan memang lebih banyak di titik beratkan di bagian selatan. Ada di situ. Jadi perihal masa jabatan nih gue tanggapin nih bang, ya kan perihal masa jabatan selama beliau menjabat di sini ini sebagai PJ ya kan, kompleksitas permasalahan atau persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi itu wah sangat benar-benar kompleks banget nih gitu kan. Dari dulu itu kompleks banget ya kan. Dulu, Dulu, tapi tidak bisa tertangani dengan baik selama beliau menjabat. Itu Ya yang kan? Karena yang ada di pandangan saya itu yang dilakukan oleh beliau itu hanya seremoni belaka gitu loh bang. Contoh ada beberapa satgasnya nggak berjalan hingga saat ini, ya kan? Kebersihan. Pengangguran, Tenaga kerja ya kan? Satgas tenaga kerja. Tenaga kerjaan. Ya kan? Penanggulangan pengangguran, ya kan ya. Terus tim pemberdayaan pembangunan daerah atau TPPD ya kan, TP2D nih. TP2D itu tidak berjalan bang gitu loh. Termasuk banyak juga sekolah-sekolah yang roboh di Kabupaten Bekasi itu tidak tertanggulangi. Berserakannya sampah di mana-mana yang ada di Kabupaten Bekasi itu kan tidak tertanggulangi. Itu banyak banget persoalan gitu loh bang. Ini sumber Bekasi ini kalau kita lihat gitu kan ya, kita lihat ini benar-benar lagi krisis bang gitu loh. Krisis multidimensional kalau kata orang gitu kan ya, krisis dimensional yang seperti ini benar-benar butuh figur baru gitu loh, bukan yang seperti ini yang hanya seremoni belaka gitu. Itu bang kalau menurut pandangan saya gitu bang. Bang Godam. Bang, Manchester United itu udah 4 pelatih di situ dari mulai Jose Mourinho bang. Iya. Itu Jose Mourinho pengalaman. Tetap aja sekarang kalah juga. Saya fans MU bang. Jadi nggak ngaruh itu figur baru. Sekarang figur baru relasi ya bang. Ini pemerintahan sama sepak bola bang. Nggak ada korelasi ya Indonesia dipilih tuh namanya Ten Hag. Pelatihnya udah sama diganti diblok bang. juga bang. Lo nggak bisa kayak gitu pak. Ini pemerintahan daerah gitu loh. Kalau emang nggak sanggup menjadi pemimpin daerah, ya mending mundur.
gitu. Ini Apa udah yang nambah terusin tiga lagi? kali. Mendingan lu Din ketua. Ya kan dia- jadi kepala daerahnya. Dia nggak bisa mundur, Pak. Dia ditunjuk, Pak. Dia ditunjuk. Ya kalau ditunjuk sekali 2 kali oke lah, udah 3 kali nih gitu kan. Terus makan mau mindo terus gitu kan ya. Bye-bye khawatir gumoh kita mah. Makan Ya. banyakan mindo. Ya kan dia ditunjuk karena rekomendasi, Pak. Rekomendasi. Nah, ini. Nah sekarang yang merekomendasikan, kenapa merekomendasikan Pak Dani terus gitu kan? Kenapa nggak orang lain kan gitu aja? Iya. Hari ini Jadi, ada 3 ya? hah? Yang direkomendasikan ada 3. Iya. Tapi kayaknya Pak Dani lagi ya. Kalau menurut video yang beredar pada saat BIMTEK itu, video yang beredar pada saat BIMTEK ya, Pak Dani Ramdan bilang 90% akan melanjutkan ya sebagai PJ. Nah, artinya kan beliau udah Bentar dulu. Dia bilang 90% melanjutkan sebagai PJ. Heeh. Tapi nggak tahu nih PJ di mana, Kabupaten Bekasi atau di kabupaten lain gitu. Iya. Tapi Bisa. tapi kan udah jelas. Iya. PJ di Kabupaten Bekasi di mana hari ini Emang beliau menjabat lagi, artinya emang aturan Permendagri itu benar-benar dilanggar. Berarti kan tinggal Oh, ada aturan yang dilanggar ya, Bang? ya itu dong, yang selama 2 tahun kan Apa tuh? untuk menjabat sebagai PJ di satu wilayah. Wilayah. Berapa sih apa ya di sini ya? Ya pokoknya ada itulah. Ya ada. Lupa. Lupa gua. Iya, dia dikasih waktu 2 tahun. Dia bisa lagi terpilih sebagai PJ tapi di wilayah Lain, bukan di tempat yang Bukan sama. di tempat yang sama. Apalagi hari ini Bekasi menjelang pemilihan kepala daerah. Betul. Diduga akan menjadi tangan-tangan ya, cawe-cawe. Larinya ke situ. Iya kan tadi saya bilang Pak, kalau bicara diduga maksudnya diduga Pak. Iya. Kalau menurut saya ya. Pak dulu nih saya kalangan kepala dia. Enggak masuk. Enggak masuk. Saya ngocerin enggak masuk. Oh, berarti emosi gara-gara enggak masuk ke halangan. Jadi gini. Kalau menurut gue nih, gue saran aja sih gitu. Iya. Ya kan jabatan udah tinggi nih. Beliau jabatan udah tinggi ya kan. Skalanya itu nasional sebenarnya, Pak. Bisa jadi Skalanya skalanya dia tuh ya. nasional gitu kan. Kemarin jadi PJ Sekda gubernur aja kan nggak jadi nih. jadi Itu kan sekda. ya disalip. Kenapa nggak main aja langsung ke Kementerian Dalam Negeri gitu. Ini saran sih. Ya kan beliau itu udah bisa jadi deputi gitu loh. Biarin yang di Bekasi itu dipimpin sama bocah-bocah Bekasi dah. Ya, kalau dia misalkan memang masih dibutuhkan untuk melanjutkan program, Pak, kan selama beberapa tahun ini kan program dia, Pak, yang jalan. Apa aja, Ya kan, Bang? nggak Menurut apa-apa. Abang, Bang, program apa aja yang memang menurut Abang nih jalan programnya PJ? Loh, Pak, dia prestasinya banyak loh, Pak, selama di Bekasi. Apa? Kemarin Popda kita juara. Popda. Ya kan? MTQ yang terbaru kita juara, Pak. Juara. Hat-trick ya, Pak ya? Porda. Loh. Iya, Peparda. Porprov. Iya. Porprov. Nah, terus Kalau menurut ketua BN Holik, BN Holik. treble winner. Oh, hat-trick. Hat-trick. Itu Iya, kita treble. salah satu prestasinya. Salah treble 3. winner, benar Salah treble 3. winner. Jadi kayak waktu MU tahun 99. Balik lagi ke MU. Jadi treble winner itu bukan di tahun 99. Treble winner itu bukan hanya Ferguson semata Pak gitu loh. Ada tim gitu loh. Ada tim sepak bola yang memang menjalankan itu gitu kan ya. Bukan hanya itu gitu kan. Arsitekturnya, Pak. Bukan itu gitu loh. Ini dapat treble karena timnya bagus. Ya, karena pimpinannya. Ini kan karena ada KONI Pak gitu loh. Ada yang lain-lain gitu. Bukan hanya ini juga sekedar kalau dia, nggak disupport pimpinan yang bagus juga kagak jalan, Nah, Pak. itu sekolahan rubuh buktinya. Mengutip. Kita Mana yang pada mengutip. diinin? Sebut sekolahan mana, Pak? Lah, itu yang di Setia Mekar, Pak. Setia Mekar Robo. itu dijadwalkan bulan Juni Juli, Pak. 2024. 2024 mau Jadwal dibangunnya. tahun ini. Heeh. Jadwal kan ya? Iya, Baru kan, tahun ini. kan belum, Pak, belum Juni. Ntar kalau udah podcastnya bulan Juni baru. SDN Sukamekar 03 juga rubuh. Hari ini 01 juga nggak ditempatin. Kemudian yang lalu ada juga Sukabudi. Banyak sih kalau ngomongin Sebenarnya mah gini. amburadul mah. Secara bertahap, Pak. Kan nggak bisa Kalau diselesaikan berbicara, persoalan itu nggak bisa benar, diselesaikan siapapun dalam ada pemimpinnya, Pak. Dari Oke. pertama kali Kabupaten Bekasi Mekar, Heeh. ya itu tadi yang namanya kebobrokan itu selalu ada peninggalannya, Iya. iya kan? Kita bicara fair-fairan aja dah. Dan ini kembali lagi hadirnya PJ Bupati hari ini di Kabupaten Bekasi di tengah-tengah kita. Itu kan karena orang-orang kita juga kemarin. Iya. Bimtek kemana ya? Ya. Perasaan kita Ya. ngebahas Bimtek. Ya. Dan dulu ini masih ada korelasi. Ya, betul. Artinya hadirnya PJ Dani Ramdan di tengah-tengah kita hari ini ya
menjabat hingga Ini kan ngomongin Dani kan biar dapat viewer ini. Gue yakin. dia dua kali pemilihan hari ini mau ketiga gitu kan, memimpin Kabupaten Bekasi. Lah tadi di mana nyamenya? Iya, artinya karena orang-orang kita juga gitu, Bang. Jadi gini Bang, ada ya kalau kita lihat kan ya, emang bicara masalah pro dan kontra pasti ada. Ya kan? Apalagi bicara tentang pemerintahan, Ya kepemimpinan. udah pasti, Ya ada kan? yang pro, ada yang kontra. Bagaimana yang kontra itu mempengaruhi yang lain dan bagaimana yang pro yang mempengaruhi yang lain seperti itu Ya. kan. Ya, sekarang kalau kita lihat, walaupun tadi yang Bang Jepang bilang lebih banyak acara seremoni, ya emang sih kepala daerah acara seremoni. Seremoni. Nggak mungkin goloran di rumah bawa pajo gitu. Menandur. Seremoni kan? Iya, iya. Ya artinya tetap kegiatan apapun pasti seremoni. Seremonial. Tinggal yang bawah nih yang menggerakkan gitu kan seperti ini. Nah, sekarang Berarti bobroknya di bawah nih bang kalau kayak gitu. ya kita lihat Bang. Ya artinya apa? Nggak usah jauh-jauh, dah gedung juang aja. Ya kan? Iya. Gedung juang, kegiatan apapun sekarang lebih hidup dari yang udah-udah. Ya kan? Sepakat itu. Kita lihat ya artinya ini kelompok kecil. Ya. Kegiatan-kegiatan lebih banyak menggeliat lah. Belum lagi kegiatan-kegiatan tentang ya, dari sisi keagamaannya pun Tuh. yang meraih. Bahkan ketika statementnya Ketua DPRD Jenoli mengatakan bahwa kepala daerah definitif pun belum tentu bisa, gitu kan? Artinya apa? Ya dia beliau mengakui gitu bahwa di tangan dinginnya Pak PJ bisa meraih triple point. Balik lagi kan ke poin yang kemarin rame ya. Ya kalau gue sih lumayan, maksud gue ya wajar lah, kita kan anggarannya gede tuan rumah. Abong ora bisa. Tapi Tapi kemarin MTQ aja yang terdekat ya dari Man. Setiap tuan rumah itu pasti jadi juara nggak sih? kayaknya enggak ya. Waktu yang kan ke 38 ke 37 ya di mana itu? Nggak tahu ya. Gue belum buka kaleidoskopnya. Ya, tapi artinya gini Bang, dalam 1 tahun ya. Jadi Berprestasi lah. Kabupaten Bekasi hari ini punya prestasi lah. Dan itu pun dia juga ketika wacana dari ingin membeasiswakan atlet-atlet yang berprestasi Atlet-atlet. lewat dinas Disporanya. Iya. Ya saya rasa kan itu memang satu keberhasilan yang Oke. emang dulunya belum ada, sekarang diadain. Iya. Kembali lagi. Gitu kan. Artinya Setiap ketika kepemimpinan siapapun ada pro kontra. ada pro kontra, ada sisi min plusnya, Ada. yin dan yang-nya ya. Oke. Wajar lah gitu. Nah, dan kembali lagi yang tadi saya bilang, hadirnya Pak PJ Dani Ramdan di tengah-tengah kita karena corat marutnya Bekasi kemarin, karena krisisnya kepemimpinan Bekasi kemarin. Untuk itu menjelang pilkada ini kita pengennya Kabupaten Bekasi, apa harapan Abang nih pilkada Ya, ke depan? Lebih agresif lagi. Wis. Kalau menurut gue sih gue lebih senang kepala daerah yang lebih agresif lagi dalam segi pembangunan, terus sosial. Meskipun bukan orang Bekasi. Bukan orang Bekasi. Kita udah udah nggak zaman lah bicara tentang primordial. Anjay, primordialisme. Kita pengen yang terbaik buat Bekasi. Gitu aja. Menurut Abang, yang tadi sama pertanyaannya. Jadi kalau kepala daerah ke depan itu ya siapa baik yang menjadi kepala daerah ya. Ya, Yang penting masyarakat Bekasi itu jangan sengaja dibodohin, jangan sengaja dimiskinin. Gitu. Oke. Selama ini kenapa saya bilang sengaja dibodohin? Di Kabupaten Bekasi sendiri orang ada kampus atau universitas negeri. satu-satunya itu. Kabupaten Bekasi, ya kan ya. Orang ada Pak di sini Pak. Orang ada. Universitas negeri kagak ada. Di Kabupaten Bekasi kecil, kayak sini besar loh, gitu Kabupaten Bekasi. Ya kan, APBD juga besar, dan segala macamnya. Malu kita. Ya kan ya. Malu kita Pak. Gitu. Kerawang punya. Purwokerto kecil, tapi di situ ada unsur. Ya, Karawang dah tetangga kita. Di situ ada kampus negeri gitu. Kenapa di sini kagak ada? Gitu. Yang kedua sengaja dimiskinkan gitu. Sengaja dimiskinkan. Di sini sumber daya alamnya. Yang ngomongin apa? Minyak kita punya. Nah, pabrik puluhan ribu. Puluhan ribu. Pengen ya, pabrik. 7.000 kita punya pabrik. 10.000, Pak, udah. 10.000 ya? Iya. Minyak kita banyak, sumber daya mineralnya, kemudian juga gas kita punya. Itu kan. Cikarang Listrindo ada di Bekasi. Itu kan. Gitu. PLTGU ada di Bekasi. Masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan tadi itu Ah. ya. Bahkan bisa dibilang miskin ekstrim. Miskinan ekstrim. Ya kan? Terus yang ketiganya
perhatiin lah tuh teman-teman media, teman-teman wartawan, Pak. Itu. Jangan sampai mereka dicuekin karena biar bagaimanapun tadi opini-opini liar gitu Oh. kan ya. Opini-opini liar itu terbentuk dari Teman-teman media. iya, jika teman-teman media sejahtera gitu kan. Iya. Tadi yang gue bilang gitu, terapin polanya Hitler. Oh iya, Untuk kuasai betul. suatu wilayah, kuasai dulu medianya, Betul. sejahterain dulu. Gitu loh. Kalau kagak disejahterain ya udah, tulisan-tulisan miring, opini-opini melingkar gitu kan. Jadi itu barang gitu. Tolonglah Pak PJ, rangkul lah teman-teman media. Lu kan udah ada. Kan sekarang instansi dinas-dinas medianya udah cakep, Pak. Udah nggak kayak dulu gitu. Enggak, Pak. Jadi bicara perihal itu kan hanya sebatas sepersekian persen, Pak. Gitu loh kan. Tadi kan saya bilang saya bicara general gitu. Oke, Generalisir kita. Oke. Lo kagak bisa generalisir gitu kan. Anggaran silpanya aja per tahun tuh bisa lebih dari 1 T gitu kan. Cuma mengalokasikan teman-teman media berapa persen sih, Pak? Oke, Bang Cecep, terakhir Bang sebelum kita tutup nih, Bang. Bekasi ke depan menjelang pilkada nih, Bang. Harapannya apakah Bekasi ini harus dipimpin oleh orang Bekasi atau gimana, Bang? Ya gua rasa sih semua yang di sini sepakat ya bahwa siapapun pemimpinnya ya harus berorientasi memajukan Kabupaten Bekasi Oke. gitu kan. Punya rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk kemakmuran Kabupaten Bekasi gitu kan. Terus kalau bicara tadi soal Bang Cupang menyinggung soal pendidikan ya, tapi rasa-rasanya IPM kita sekarang juga ya lumayan lah gitu kan. Di Jabar itu kita urutan ketiga kan gitu. Artinya dari hasil perjuangan beberapa kepala daerah sampai jatuh ke Pak Dhani sekarang juga IPM kita cukup bagus. Masuk itu barang. Walaupun Jadi loh. Besok nomor rekening kirim. walaupun tetap yang namanya kesenjangan dan sebagainya itu masih tetap ada. Masih PR ya, banyak PR ya. Iya betul. Pembangunan infrastruktur, termasuk tadi sekolah, itu masih terjadi di mana-mana di daerah Kabupaten Bekasi. Butuh proses. Butuh proses, gitu kan. Dan yang menarik dinantikan itu ya ke depan itu soal pemekaran kabupaten itu. Nah, itu Nanti salah akan satunya. Seperti apa kabupaten? Nanti kita bahas itu di segmen selanjutnya lah, pemekaran lah. Kalau gue sih itu aja ya. Oke, makasih. Oke, teman-teman Bekasi Voice, tadi kita bincang-bincang ngomongin Bintek sampai ke PJ Dhani Ramdan. Ya, mudah-mudahan obrolan kita membawa manfaat ya, menjadi Rasanya sih enggak. kemudian menjadi apa ya? Obrolan-obrolan yang membangun lah gitu ya. Paling enggak apa yang terjadi hari ini di Bekasi ya salah satunya yang lagi rame yang kita obrolin gitu. Mengutip obrolan kata-katanya calon dong. Iya, apa tuh? Gua lo dengerin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat berakhir pekan.